Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa uriya bihi ilas samawati al-'ula linuriyahu min ayatihil kubra. Faqala 'azza min qa'il wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل المرء يوم القيامة في عمله الصلاة وإن تقبلت منه صلاته تقبل سائر عمله وإن ردت منه صلاته رد سائر عمله صدق الله ورسوله. Ma'asyiral hadirin wa kafatul mustami'in, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah masjid Istirahat, Masjid Istiqomah, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini adalah malam ke-7 bulan Rajabul Murajjab 1443 Hijriah. Kita untuk yang kesekian kalinya mengingat kembali sejarah penting di dalam Islam, yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menerima langsung perintah salat. Mudah-mudahan kita semua akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang mulia, ke tempat yang tinggi, dan ke tempat yang diridhai oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita hormati, ketua dan pengurus Masjid Istiqomah, apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Haji Hakimi, bahwa yang banyak mengisi acara malam hari ini setuan MC-nya, wow, yang macam pada haji 2 kali tadi, yang ngaji Quran tadi, yang ceramah ini, pasti ngomong tuh, ini morai ini. Karena yang muda STW lah, STW setengah tuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara kita Muhammad Ihsan yang telah memediasi untuk silaturahmi yang kedua ini. Mudah-mudahan beliau dan istri, keluarga dipanjangkan oleh Allah umur. Saya dari Palembang tadi dikawal oleh bodyguard. Ya, yang pertama namanya Agus Arianto. Mana Agus? Nah, ini Agus Arianto. Ini bodyguard pertama. Bodyguard yang kedua namanya Mur Hadi. Itu di samping sana. Ini bodyguard aku dua-duanya ini. Termasuk beliau ini adalah aktivis majelis dan murid daripada Buya Syukri, ya, Ustaz Syukri. Ustaz Syukri yang sering memimpin di sini.
Dan yang paling penting, bodyguard yang ketiga itu adalah my wife, my lovely, bini, bawa rumah. Nah itu Nyayu Hajah Fauziah, Nyayu Hajah Fauziah Ustadz Amir. Mana maunya tadi ya? Mana? Ya tahu kamu dewe ini mah irain. Kalau ketemu di 16 hilir kaget. Kalau menurut aku pribadi, ini satu-satunya wanita yang tercantik di dunia. Ini menurut aku. Kamu jangan belok-belok. Dia sudah bersama dengan kehidupanku ini hampir 26 tahun. Nah, dia dengan beliau ini luar biasa. Dan proses terjadinya perkawinan antara aku dengan Yayan Pep ini tidak melalui pacaran, tidak melalui cewek-cewekan. Balik dari pesantren langsung dijodoh ke dia. Awalnya dia boleh telepon oleh orang tua, Mir balik. Ngaku balik pokoknya sampai di rumah, kau nak kami kawin dulu. Payu. Ngaku kami dah tua. Kau pengen kalau baca namping kau itu kami dalam keadaan sehat. Payu. Bukan lado belum calon, belum ibu. Galak tak kau dengan Fauziah, anak Penny jual kelabu. Ujung yang mana ulungnya? Dia ada di samping rumah ini lah, rupanya dalam rumah Sito. Di samping ini lah, itu bayar menengok dulu. Kapan aku jengok, alhamdulillah juga. Cuma masih jilbab gitu. Mama di rumah, galak di rumah. Gimana aku nak ketemu sekali lagi? Kenapa kalau baca aku ketemu itu tidak pakai jilbab begitu? Aku takut dah kata kopi. Ketemu yang kedua, jika kopinya sempurna, laju mak juga. Tak lalu dari situ dilamar, sudah jadi. Tidak lagi pacaran, tidak lagi cewek-cewekan. Alhamdulillah, waktu itu dah buntu memang. Jadilah ya 26 tahun hasil perkawinan 5 dia dapat 5, insya Allah dengan lagi jadi air tangan dan kenanan. Nah itulah insya Allah, tapi tidak sampai 3 jam lagi, jangan 3 jam, 2 jam setengah itu tidak usah ini. Lama ibu ini terlalu lama 2 jam setengah itu. Aku mikir ke aku sama ya kan. Tidak perlu baik itulah. Bahkan lagi setelah dilaknat sudah. Ya sudah lagi begini. Balik-balik sama cak dulu itu lain. Ya. Belum ceramah, kakek belum besar dulu gitu. Mendengar malam ini ada adik-adik kita dari STIK. Ya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Mana punya? Yang lanangnya mana lanang? Mana lanangnya? Dalam sini kalau ada dalam sini. Masuk. Yang stick masuk. Mau di luar itu. Kepo lapor dengan Ustaz Nawawi. Sini. Masuk. Mau begini. Masya Allah. Nah itu. Mana kabarnya berapa itu? Berapa? Dana berapa? Berapa? Ininya timnya mahasiswanya mana maunya mana? Banyak juga ya. Oh iya.
Ya. Pesan untuk anak-anak dan SD ya. Ikuti segala kegiatan yang ada di kampung ini, baik itu kegiatan sosial masyarakatan atau kegiatan keagamaan, terutama sekali sholat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi ilmu Al-Quran mudah-mudahan banyak cepat adaptasi di kampung ini, karena mereka memang diharapkan menjadi orang-orang yang bermasyarakat, bersosial ya, dan rata-rata mereka ini sedang menuntut ilmu Al-Quran ya. Mudah-mudahan baik akhlaknya. Kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hafizil Quran, qari'il Quran, taliyil Quran. Baru-baru ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami juga kehilangan guru kita, guru umat Islam yang ada di Palembang dan di kita ini, Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz ya. Dan beliau tidak sempat menyaksikan secara langsung pelantikan pengurus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang pagi kemarin dilantik di rumah Pak Dr. Haji Marzuki Ali. Ini sekaligus promosi barangkali ya kepada bapak ibu yang ingin mendalami Al-Quran untuk anak-anaknya, silakan untuk bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Jalan Basuki Rahmat dekat Masjid Al-Burhan. Mereka ini adalah profesional, bahkan dosen-dosennya ini tidak diragukan lagi, seperti Profesor Dr. Said Agil Munawar MA, Profesor Dr. Ali Sagab MA, juga Rektor Unsi ya, Rektor Unsi. Begitu juga dari Palembang itu juga banyak yang profesional. Yang mudah-mudahan anak-anak kita ini yang sedang KKN ini mohon dibimbing ya, mohon ditegur, dinasehati, dan insya Allah bermanfaat ya. Baik, sudah jadi kan? Oh belum. Kopi mana kopi? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu ada Allah menyatakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Di sisi Allah itu, di Lauhul Mahfuz itu sudah Allah siapkan hitungan atau jumlah bulan itu ada 12 ya. Hijriah ini jumlah bulannya ada 12, dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan di Lauhul Mahfuz. Siapa yang menyusun bulan-bulan ini? Ternyata mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipelopori oleh Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mempelopori seharusnya bulan ini diawali bulan apa ini? Bulan Hijriah. Kumpul sahabat-sahabat besar kumpul, dan ada yang mengusulkan bulan Ramadan, ada yang mengusulkan bulan Zulhijjah, ada yang mengusulkan bulan yang lain. Ternyata ada yang mengusulkan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini usulan dari para sahabat, dimulainya bulan Hijriah. Nah, bulan Hijriah ya, 12 bulan. Minha di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum. Arba'atul hurum itu 4 bulan hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan yang sangat dihormati. 4 bulan itu salah semutawaliyat,
3 bulan berturut-turut, sebulannya itu terpisah. 3 bulan berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah bulan Muharram. Nah, yang terpisah adalah bulan Rajab. Makanya 4 bulan ini sangkan dimuliakan itu tidak pernah terjadi peperangan. Di dalam sirah Nabawiyah atau sejarah kebudayaan Islam itu tidak pernah terjadi peperangan di 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Justru bulan Ramadan 2 kali terjadi peperangan. Ya. Perang apa ini? Perang Badar pertama dan perang Badar Kubro. Nah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Saat-saat di mana umat Islam, sahabat-sahabat dalam keadaan berpuasa. Jadi sahabat puasa ada perintah perang. Oh, luar biasa ujian gitu ya. Bukan cara kita di sini nih. Ada iklim cuaca agak dingin, hujan. Nah, di Madinah itu selamanya itu panas, puasa, disuruh perang. Nah, luar biasa dia. Tapi ini adalah perintah Allah, langsung disampaikan oleh Nabi. Hei sahabat-sahabat, besok lusa kita dianjurkan untuk berperang. Musuh sudah hampir memasuki batas kota Madinah. Diutuslah spionase atau jasus mata-mata. Menurut keterangan jasus mata-mata ini, jumlah daripada wong Quraisy yang nak datangi Madinah itu jumlah 1000. Kumpul. Akhirnya jumlah umat Islam yang ada di Madinah itu cuma 313. Nah, ya. Kapan dihitung-hitung ya Rasul? Jumlah musuh kita ini 1000. Mana jumlah kita? Cak-cak ada sampai 400. Kapan hitung-hitung? Telepon Nabi 313. Logikanya pasti kalah ini. Besoknya Nabi kita ini mengumumkan, hei sahabat-sahabat yang siapa yang nak perlu nyumbang? Oh, datanglah. Ada yang nyumbang gunjing, ada yang nyumbang telur, ada ya Ustaz. Ya. Siap-siap Pak, siap Pak. Bapak sudah. Nah, jadi sudah siap kalau Nabi berpesan, berdoa, ya Allah, seandainya engkau hari ini tidak engkau menangkan umat Islam, tidak ada lagi yang dapat menyembah engkau. Seandainya kami saat ini kalah, tidak ada lagi yang menyembah engkau. Ini doa sudah memaksa Allah ya. Ya Allah, seandainya kami saat ini tidak menang, tidak ada lagi yang menyembah engkau, tidak ada lagi yang nak sholat. Nah, ya. Ayo siap. Ya, sudah siap. Lah siap kalau nak keluar ke perbatasan kota Madinah. Nabi berpesan, ya, hidup semangat. Kita berperang di jalan Allah, ya, mati di jalan Allah, hidup di jalan Allah. Oleh karena itu tidak ada lain kecuali berperang hanya untuk Allah. Siapa yang mati saat ini langsung masuk surga. Puji Nabi menjadi semangat dengan sahabat-sahabat. Siapa yang mati berperang saat ini langsung masuk surga. Dengar langsung masuk surga itu nak mati gaul sahabat. Ini dia rokak masuk surga ini. Nah, keluar gaul itu preman tahu buntung keluar. Preman ketepati keluar. Pokoknya nak mati gaul ini. Kalau sahabat-sahabat nak mati gaul ngamuk, rupanya dia ngamuk. Rupanya kafir Quraisy takut Islam melawan. Rupanya dia orang ketakutan. Nah, ya akhirnya menang kita. Karena motivasi daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, makanya penting motivasi dia, spirit, semangat. Sama halnya dengan kita bangun masjid, sholat berjamaah di masjid, pengajian dan lain sebagainya. Harus ada motivasi dia. Setelah motivasi kita harus mengevaluasi, evaluasi. Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil
siapa yang membangun masjid di dunia ini, Allah akan bangunkan istana yang ada di dalam surga. Itu motivasi itu dia. Dan ini bukan dari ulama, dari Nabi ini. Siapa-siapa yang ikut ambil bagian membangun masjid sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Ada yang bangun masjid dengan uang semen baik, ada yang dengan keramik baik, ada yang batu pasir dan lain sebagainya. Banallahu baitan fil jannah. Dia akan dibangunkan oleh Allah rumah yang ada di dalam surga. Ini luar biasa dia. Makanya kalau kita ada terjenguk yang bangun masjid, merenovasi masjid, ya, jangan segan-segan kita ini untuk menyumbang, entah itu dengan duit, ya, dengan makanan, dengan kopi dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan pernah habis. La yanqusu min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sumbangkan di tempat-tempat rumah ibadah, masjid, musola dan lain sebagainya. Bal yazdad. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang kalau sedekah, Bapak Ibu ya, ini insyaallah mudah-mudahan selamat dari segala macam penyakit. Iya, apalagi penyakit coronanya cira itu. Grafik jalan turun ini sudah grafis. Cuma datang lagi kabarnya. Iya, coronanya turun, umatnya yang datang ini. Omikron. Nah, umatnya yang datang ini. Sudah umat ini antikron. Jadi habis kita di corona ini. Nah dia mana dia lagi? Iya. Kita tidak tahu mana ini dia. Benar barangkali di grup-grup ini yang kamu kalau terima dia di sosial media itu ya. Dari itu Natal aman, Imlek aman, Nyepi aman, Tahun Baru aman. Nah, para puasa ini lagi datang lagi dia. Nah, Lebaran datang lagi. Ini kali siapa ini sebenarnya? Ulah siapa ini? Apa memang ini orang Yahudi yang nak memecah belah kita umat Islam? Apa memang umat yang lain itu yang tak setuju dengan kita di masjid? Nah, ya. Memang Yahudi Nasrani ini memang tak setuju dengan kita ini, Bapak Ibu. Perjalanan Nabi ke Mi'raj itu dihadang oleh suara Muhammad kibisa'ah. Muhammad kibisa'ah. Muhammad berarti dengar. Tidak ditoleh, langsung terus ya. Muhammad kibisa'ah. Tidak ditoleh, langsung ya. Uji Nabi Jibril yang di kanan dari siapa? Manggil langsung dia. Itu panggilan Yahudi Rasul. Untung kau dah noleh. Yang kiri tadi siapa? Itu panggilan Nasrani. Untung kau dah noleh. Seandainya kau noleh dengan dikit baik dia, banyak umatmu yang pindah agama, banyak umatmu yang murtad. Ini tahu ini sekarang ini ya, apa Ibu? Walau tarda anka Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela ridho kepada kita umat Islam sampai kita ini mengikuti ajaran mereka. Paling tidak mengikuti gaya hidup mereka itu. Nah, ya. Nah, ini sudah terbukti Bapak Ibu ya. Dengan adanya teknologi yang sangat canggih ini, banyak waktu yang tersita gara-gara kita ini meloi teknologi, mengikuti internet dan lain sebagainya. Ada lagi Muhammad kibisa'ah. Nah, itu siapa lagi ya Jibril? Nah, dia itu dunia. Kapan ditoleh oleh Jibril? Nabi kita tidak noleh.
Jibril yang noleh ya. Kapan ditoleh oleh Jibril itu ada betina bagus cantiknya ya. Nah itulah dunia. Nah, rupanya semakin tua dunia ini semakin praes. Sama saja dengan betina yang tua-tua dan nggak praes itu. Nah itu dunia lain. Kadang-kadang betina yang tua-tua itu ngalah-ngalah kuda di praes itu. Iya, itulah ciri dunia itu. Nah, kita ini apa ibu? Ya, isi dunia ini kan ada tiga. Yang dari otak, harta, tahta, betina, wanita. Nah, perjalanan Nabi ini tidak lepas dari gangguan ya. Inilah gangguan kita pada saat kita akan menunaikan ibadah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu kan mi'raj bagi kita orang yang beriman. Walaupun kita tidak langsung mi'raj, tapi mi'raj yang kita orang yang beriman itu di dalam salat. Pada saat kita salat kan dialog kepada Allah. Tapi cobaan demi cobaan, ujian demi cobaan, ujian demi ujian ketika akan sholat itu tadi. Iblis sudah ada di kiri kanan kita ini, di atas, di bawah, di belakang, akan menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahkan di dalam sholat pun, bahkan di dalam sholat pun kita digoda. Sebelum sholat pun digoda oleh iblis. Ini perjalanan Nabi akan menjemput perintah sholat itu begitu. Banyak ujian dan cobaan sampai setelah melaksanakan ibadah sholat, sampai Nabi turun dari langit setelah menerima perintah sholat. Jadi hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Kita nak sholat, sudah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Macam Bismillahirrahmanirrahim, malikin nas ya. Lah dibacakan itu masih digoda ya. Nah, kadang-kadang digodanya waktu sholat itulah. Pikiran kita dibuatnya melalang buana, hampir-hampir lupa rakaat. Aja. Berrokaan, itu iblis kalau itu. Tiga, empat ini. Apalagi kamu yang sedekah itu. Kalau sedekah, besok sedekah, saya di sholat. Namun itu lupa rakaat itu. Mikir ke laut lah, mikir ke ke buah lah. Besok itu semangkau, semangkau. Itulah namanya itu juga, jangan cari Allah, jangan beuja, besok kami sedekah dan semuanya itu. Ngaku sama tahu dia, aku ngalamin itu. Nah iya, dia kalau hujan berangkat banyak udah datang dia. Ini penis apa itu? Bahkan Bapak Ibu kalau kita kehilangan atau lupa barang, ingat kalau waktu semayang itu mana? Ngolongnya lupa ke HP, ingat kalau semayang mana? Dari kamar mandi ke kamar dari dia. Bocor Excel, dan semayang itu. Saking hebatnya godaan iblis ini tadi ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita berharap ya, mudah-mudahan kita masuk Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan ini kita bersih dari segala macam penyakit. Nah, ya kesian masih pakai masker ini. Nah, ya istilahkan apa yang pakai masker. Sudah dia itu namanya ihtiyat, hati-hati menerima syari. Yang tidak pakai masker ya tanggung lagi pokoknya. Kita yakin insyaallah ya. Apalagi kalau kita berwudu ada istinsyaq, ada tayammum, berkumur-kumur dan lain sebagainya, insyaallah kita selamat ya. Nah, hebatnya bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, ini tadi, ini pintu gerbang memasuki bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Makanya di awal-awal ini
dan seterusnya sampai sebulan ini kita dianjurkan baca doa terus ya. Mudah-mudahan selama bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibaca oleh Ustaz Muhammad Ihsan waktu sholat tadi, ya sholat Isya tadi. Ya Allah, berkahi umur kami, kehidupan kami, rezeki kami, usaha kami di bulan Rajab ini, dan sampaikanlah ke bulan Sya'ban dan Ramadan. Dapat bahasa Indonesia, dapat apa yang hafal Arabnya. Kalau yang Arab itu Allahumma barik lana bima razaqtana wa Allahumma barik lana bima razaqtana fi Rajab Allah. Beri nama kaji Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ini menyimpang dari qawaidul doa. Nah, ya, kalau adik-adik dari stik atau dari pesantren tahu. Mestinya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa Ramadanin. Tapi ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ternyata kalimat Rajab, Sya'bana, Ramadana, Makkah ini adalah ismun ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharif. Ini kata kalimat yang tidak bisa ditasrif. Pokoknya mah itulah ya. Zahabtu ila Makkah, mestinya zahabtu ila Makkati. Nah, ya. Sakantu bi syahri Rajabin, mestinya dia dalam akal ya. Tapi di sini ismun ghairu munsharif. Sakantu bi syahri Rajab wa Sya'bana, sumtu Ramadana, aku puasa di bulan Ramadana. Ayat tertiga kamu. Percuma aku nanti kamu tertiga juga. Yang itulah yang kami kelola di pesantren Tunabung berpuluh-puluh tahun. Nah, dia sampai aku di pribadi 13 tahun lebih di pesantren. Yang itulah yang kami pelajari. Ya, fa'altu, fa'alna. Yang itulah bertahun-tahun. Yang nahu sorot itu, makanya kami baca macam kitab kuning itu. Sampai-sampai kami ini lupa segala-galanya. Kalau begini lagi lupa. Kalau nanti kongkol begini, dah begini kami. Nah, dia hanya yang itulah. Nah. Yang dibaca itu kitab kuning itu kitab apa? Kitab yang tak ada harokat. Namanya kitab gundul. Kitab gundul. Nah, ini mana kita kontrol bagi salon, ngajarnya lagi kita gundul itu harus dibekali dengan ilmu nahwu sharaf. Nah, itulah yang berpuluh-puluh tahun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk sekedar klarifikasi, nah, ya. Bagi kita dan anak-anak kita ya, yang senantiasa mengikuti media sosial, yang senantiasa mengikuti Instagram, Facebook dan lain sebagainya, YouTube, internet dan lain sebagainya, kita tidak boleh beramal, beribadah, berpedoman kepada hal-hal yang ditampilkan di YouTube itu. Ya, tidak boleh kita beramal dari IG, tidak boleh kita berhukum dari internet, tidak boleh. Kita harus musyawarah, harus ada irsyad di ustadzin, harus ada petunjuk guru, tidak boleh
Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah menyatakan, ala lan tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa hirsin wa sibarin wa bulghatin wa tula zamanin wa irsyadi ustadin. Kalau kita nak mengamalkan ilmu, kalau kita mencari ilmu, itu harus ada urutan-urutan. Yang pertama zakain, pajak mencerna, ya masih cerdas. Wabul wadin, harus ada bekal. Wasibarin, harus sabar. Watula zamanin, wabul wadin, harus ada duit. Wa irsyadi ustadin, harus petunjuk guru. Jangan beramal, beribadah melalui media. Ini dapat dari media sosial, dari YouTube, pokoknya dia dari internet, langsung diamalkan. Itu yang dari media sosial tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pakai di akhirat, di pada masa dipanggil oleh Allah, bulan bin bulan, umpamanya bulan bin bulan ini namanya Ujang. Jang, kau dari mana beramal ini? Amalan kau ini dari mana? Dari YouTube kan? Mereka kan? Dari YouTube kan? Panggil YouTube. Nah, mana cara kita panggil YouTube yo? Iya. Kau ngamalkan ini dari mana ini? Dari IG kan? Panggil IG. Mana panggilnya yo? Nah, makanya harus ada irsyadi ustadin, harus ada petunjuk guru. Baca anak-anak kita yang dari stiki ini nah, santri, mahasiswa, mahasiswi, ini jelas mereka ini, nasab keilmuan mereka ini jelas, ya. Nggak usah kata juga jelas. Ini mereka nuntut ilmu dari guru kita, Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz. Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz berguru dengan Kiai Haji Abdul Rasyid Siddiq. Kiai Abdul Rasyid Siddiq berguru dengan kiai-kiainya lagi yang ada di Mekah. Terus sampai diurut-urut sampai kelak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Ustaz Muhammad Ihsan ini itu juga dia berguru dengan si pula Ustaz Syukri berguru dengan siapa? Habib ini berguru dengan siapa? Habib Ahmad bin Hafiz, terus sampai kepada Nabi. Itu ya, jelas. Kalau umpamanya beramal dari buku, dari kitab, apalagi dari buku Mujarrabat. Jadi ada di pesantren itu ada buku namanya Mujarrabat. Siapa yang pacak maco ini 1000 kali, pacak berjalan di pojok banyu. Kapan dia nyebrang, terberat. Pokoknya kurang kali. Baconya lagi, masih terberat juga. Akhirnya dibakar buku itu. Siapa yang baca meramal ini, dia baca hilang, tebel. Siapa yang baca nama ini, baca metil rumah wong. Nah, ya. Ternyata mujarrab itu bukan mujarrab itu bukan langsung kabul, bukan. Mujarrab itu artinya eksperimen, coba-coba. Pokoknya yang ngarannya itu bukan orang lain, dukun. Baca dijual di bisnis tuh. Makanya nak guru dia, Bapak Ibu, terutama sekali ini yang sekarang ini sedang populer ya, sudah banyak di share, bahkan ini sudah viral ya di viral. Ada yang di YouTube itu, amalan yang ada di bulan Rajab ini bid'ah. Amalan yang di bulan Rajab ini maudhu. Hadisnya palsu, ya. Ini buat-buatan wong. Padahal
terus terang ya. Itu yang ngarang kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Ahmad bin Syakir. Itu guru-gurunya itu langsung kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu gurunya Muhammad Imam Malik. Imam Malik langsung Imam Bukhari langsung kepada Nabi. Itu Syekh Utsman bin Ahmad bin Syakir yang ngarang Durratun Nasihin, yang mengeluarkan amalan-amalan di bulan Rajab ini. Muka yang ngomong ini tadi, siapa yang amal-amal di bulan Rajab ini, entah itu istighfar Rajab, entah itu yang namanya tasbih bulan Rajab, puasa di bulan Rajab, salat yang ada di bulan Rajab, istighfar bulan Rajab, qur'an di bulan Rajab, itu kalau-kalanya bid'ah. Uji yang ada di YouTube itu. Jadi kau alim tahu apa alim yang awal ini nak? Tua tahu apa tua ini? Kau tu cicitnya kau tu. Yang ada di YouTube itu cicit itu, bawa cicit lagi nak. Mukona mengkritik hadis-hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, Majalis Saniyah, Hidayatus Shalihin. Kau tu siapa? Who are you? Who are you? Yang ini kan kita dah habis pikir Bapak Ibu ya. Makanya tidak boleh kita beramal tanpa guru itu ya. Nabi kita itu memberikan amalan itu tidak masing-masing melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Makanya kita nak beramal sesuai dengan petunjuk guru. Wa irsyad ustadin, harus dengan petunjuk guru. Dan jangan jauh dari guru, jangan jauh ya. Dan tidak boleh dilupakan jasa guru. Adik-adik, anak-anak yang sudah berkhidmat dengan guru-guru, dengan mursyid yang sudah mendampingi guru-gurunya, jangan dilepas. Cirenilah ya, cirenilah guru itu, cirenilah berkhidmat dengan guru. Kadang-kadang guru itu memberikan ilmu bukan dengan cara yang zahir, tapi dengan yang batin. Banyak orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena dia berkhidmat kepada guru itu tadi. Dan tidak boleh lupa jasa dengan guru. Wala tansaul fadla bainakum, jangan sekali-kali kamu melupakan jasa orang yang pernah berbuat baik kepada kamu. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah orang tua dan yang kedua adalah guru. Ya. Jadi beramal beribadahlah di bulan Rajab ini sesuai dengan amalan yang kita peroleh dari guru-guru kita. Ya, insya Allah kita tidak akan sesat dan kita di jalan yang lurus. Ya, jangan perlu didengarkan yang kalau terbelok-belok, sudah bahan perbandingan ya di dalam media sosial itu. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, belum ceramah itu belum itu belum. Nah ini baru ceramahnya. Kopi menurut. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu setiap ayat yang didahului dengan kalimat tasbih itu bobotnya itu biasanya hebat. Ya. Bobot artinya makna yang ada di dalam kalimat tasbih itu, di dalam ayat itu pasti hebat. Coba kita perhatikan di dalam kalimat-kalimat tasbih yang ada di dalam Al-Quran. Termasuklah Subhanalladzi asra. Itu yang ada di dalam kalimat Subhanalladzi asra bihamdihi itu, ini ceritanya luar biasa. Paling tidak memahakuasakan Allah. Paling tidak ya. Makanya Allah memulai cerita Isra dan Mi'raj ini dengan kalimat tasbih. Umpamanya kalau kalimat yang lain
Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ternyata langit, bumi, seisinya, apa-apa yang ada di dalamnya ini seluruhnya bertasbih dengan kalimat-kalimat dan bahasa-bahasa yang Allah sendiri yang tahu. Dan Isra Mi'raj ini juga didahului dengan kalimat tasbih, subhana, maha suci Allah, subhanalladzi asra. Berarti Nabi kita itu diisrakan, dimi'rajkan. Asra itu artinya, Isra itu artinya perjalanan malam. Perjalanan malam. Bukan kamu tenang ya. Jadi Asra yasri sirayatan, Isra masdarnya itu perjalanan malam, keluar malam. Lughatan menurut bahasa, ya, menurut bahasa. Lughatan. Etimologi itu menurut bahasa. Pokoknya siapa yang keluar malam namanya Isra. Apa kira-kira ya? Siapa yang keluar malam namanya Isra. Kalau di Palembang itu kalau malam minggu banyak yang Isra itu. Ini menurut bahasa, lughatan, etimologi. Nah, kalau menurut terminologi, nah, itu lain lagi gitu. Nabi kita itu diperjalankan sesuai dengan arti yang dibaca oleh qori senior kita tadi. Bukan qori tua, qori senior kami. Nah, ya. Nabi kita itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu terminologinya itu. Kalau Mi'raj, araja ya'ruju urujan. Araja ya'ruju urujan mi'rajan. Nah, ya, itu namanya naik. Naik apa baik namanya Mi'raj. Naik apa baik namanya Mi'raj. Naik tanggo, Mi'raj. Naik kelapa, Mi'raj. Naik mimbar, Mi'raj. Naik. Itu menurut bahasa. Tapi Nabi kita itu dimi'rajkan, dinaikkan ya. Makanya bahasanya itu subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada malam hari. Ngapalah mir, nak malamnya. Nah, ya, coba kita kupas lagi di dalam tafsir yang sangat ringan Jalalain. Tafsir Jalalain itu menjelaskan bahwa perjalanan malam ini lebih sejuk, lebih nyaman dibandingkan dengan perjalanan siang. Apa baik kalau yang nak kita selesaikan, nak kita musyawarahkan, itu sebagusnya dilakukan pada malam hari. Nah, ya. Dan justru kalau ibadah malam hari lebih khusyuk dibandingkan dengan siang. Rasulullah kamu ya sholat zuhur atau asar dibandingkan dengan sholat maghrib, isya atau subuh, kan lebih nyaman kita malam ya. Apalagi kalau kamu sholat malamnya waqumu bil laili wan nasuniya, bangun tengah malam kamu sholat, oh itu lebih khusyuk lagi. Apalagi sambil nangis lebih khusyuk lagi. Mendapat nangis, caca nangis. Boleh tak kita kira-kira? Boleh? Aku bertanya, boleh tak? Nah, boleh. Fa'ilam tauki pada kalau kamu dah baca nangis, caca nangis. Makanya nangis itu bolehnya dewean. Tak boleh tengah berami. Apalagi kalau dia berdoa tengah berami nangis, itu nangis minta adem itu. Ya Allah ya Tuhanku, mudah kalau kami ya Allah, kami buntu ya Allah. Jadi mereka kau anda kau nangis sudah WA. Nah dia, makanya Allah itu memperjalankan Nabi kita itu
malam. Itu juga harus melalui ujian dan cobaan. Allah akan membuktikan ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesedihan ada kegembiraan, di balik kesusahan ada kesenangan, di balik kesempitan ada keluasan. Inna ma'al usri yusra. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, luar biasa Nabi kita itu. Luar biasa dia. Memang kadang-kadang segala sesuatu yang menggembirakan itu pada saat-saat kita finish terakhir. Mulai dari diintimidasi, dikejar-kejar, bahkan nak dibunuh. Banyak keluarga yang dipanggil oleh Allah saat-saat beliau dalam keadaan sedih. Nah, ini waktunya ya. Nabi kita diajak oleh Allah untuk bergembira. Bukan cuma menerima perintah sholat, tetapi diajak represi. Nabi kita itu Isra Mi'raj itu represi. Iya. Ajaran untuk kita galau-galau ini ya Bapak Ibu, terutama sekalian STW setengah-setengah tua. Jangan mendebai di rumah. Kita harus represi. Represi itu jalan-jalan. Nah, dia jalan-jalan. Boleh. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Coba kamu jalan-jalan, tengok dunia luar ini nah, ya Allah di dalam Al-Quran itu. Menjadi pelajaran, dapat pelajaran dari orang-orang yang mendustakan agama ini. Dalam hadis juga berapa itu? Jangan benar di dusun, hari-hari nyawa sapi. Lewat dulu, mampu tai sapi, ketir tai sapi. Sekali bilang lah, itulah guna duit. Nah dia, saya kan duit ini kan gunanya untuk tukar, alat tukar menukar, ya kita guna untuk ongkos lah kemana. Makanya aku sama dengan Bapak Ibu yang setiap tahun ngumpul duit untuk haji, umroh, taruhlah haji sekali, nah dengan umroh lagi, sampai ada orang yang sampai jahat, dengan umroh, jangan diman. Nah, itu uji rezeki itu. Karena apa? Dia kasih duit untung tak baca umroh. Dia Ibrahim Bang itu luar biasa itu. Kalau buat umroh di bulan Ramadan ini dia umroh tahun ini bulan Ramadan waktu sebelum corona ini tadi. Tahun depan lah umroh lagi. Sebab dari tahun ini ke tahun depan dia ngumpul lagi. Nah, dia tiap tahun dia umroh Ramadan belum umroh yang lain. Ini luar biasa dia. Itulah gunanya duit. Wasafir fa inna bil asfari khamsu fawaid. Tafarruju hammin wa iktisaru ma'ishatin wa ilmin wa adabin wa suhbatin najibin. Sekali-sekali Allah begitu Nabi dia. Fa inna bil asfari khamsu fawaid. Dalam perjalanan itu refreshing itu banyak manfaat. Tafarruju hammin, hilang kesusahan. Ibu-ibu yang punya komunitas pengajian, sekali-sekali jalan-jalan kemana masjid Cenggu kemana itu di Palembang atau di taman bunga yang ada di Kenten, muka cara diborai, ngadep lagi tadi muka lemah jiwanya, ini bisa jauh-jauh tiap hari, sulit banyak. Nah, kapan tadi mau di mall Palembang lagi, kok jilbab yang bagus ini nah. Jangan jilbab kuning itulah. Dapatnya beda ke mana kuning sikonya. Nah dia hari-hari pakai jilbab hitam itulah. Pecah nak nganter mati. Roba-roba ya. Itulah guna kamu tuh nak kamu Cina-Cina nih. Kamu ibu-ibu Cina-Cina ini kan tempatnya meraih.
Mengkawin main-main lah casing kawin. Walaupun di mana kalau dapatnya berobat Rai Haji Hakimi ini lah. Cahayo terus aja inilah. Iya. Tapi kalau kamu tino-tino itu penting ya. 10 ekor baju kamu, jilbab kamu itu belum terasa banyak itu. Ya, setiap nak pergi mesti nak ganti kamu tuh. Baju apa lah ini, baju apa lah ini. Oh, kondangan hari Minggu kakek baju apa lah. Nah, tas apa lah kakek. Pasti nah itu kakek kamu tuh. Nah itulah kami, ya kami setujunya kalau ganti-ganti pakaian, ganti jilbab. Kalau ada sapi kami ini nah, di mana? Ini beber tak pernah diapa beber di mana? Berai, jangan berai tu. Iya, kalau ada sapi kami ini, kamu nyesel kami poligami kayak ini. Jangan dilihat mama. Bagaimana ini hafalan jadi. Tabarruj hammin wa iktisabu ma'isyatin. Boleh jadi kalau jalan itu kan biasanya galak bawa duit ya. Kalau umroh, nah umroh terus sekalunya ada beli pokoknya sekalunya ada beli umroh itu. Apalagi waktu pertama gitu, wah mandi gelang lah, beli cincin lah, segala macam dibeli. Pecah emasnya sampai ke rusun no, aku hitam gak ada. Pokoknya dibudi ke warap. Baju bagus-bagusnya di Mekah Madinah itu ya. Rupanya baju abaya. Abaya itu baju ala orang Arab itu nah. Oh gitu tidak pantas makanya ya. Kapan dipakai? Ngapar ngikor. Bukan ukuran itu. Waktu saya ma'isyatin wa ilmin. Nah, dapat ilmu pengetahuan. Terutama sekali membaca karakter masing-masing. Ibu-ibu kalau umpamanya refreshing, touring, kemana-mana jalan-jalan, itu membaca pribadi masing-masing. Nah itu juga kita mana? Kalau kita mana jalan-jalan ya, jalan-jalan, terbaca pribadi masing-masing benar. Umpamanya mana yang surah, murah ya, manakala serika, atau yang ketawasa. Iya. Mana yang tak tinju. Contoh yang kalau bersama-sama merokok ya, merokok jalan-jalan, gimana? Kalau sudah merokok dia ngapar ke atau ngawai, bagus dong gitu. Tapi kalau sudah merokok nyimpen dalam kantong, ada salah kawan itu. Kita sama itu. Ingatlah sampai rusun itu. Iya. Ada yang budak-budak muda, namanya dia kita ajak jalan-jalan, kita berbawaan. Mana-mana pembawaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu ruginya dibawa punya tas kita, barang-barang dibawa punya tas kita. Bagus sudah itu ya, jadi kan nantu itu. Karena apa? Dengan tangan dia. Ya karakter kita, pribadi kita di perjalanan itu kan jadi batu. Ada yang saya tidak tahu. Tapi pusing ya. Lagi tahu punya aku naik lagi. Dia wasat batu madi, kita dapat kawan yang banyak-banyak. Bagus itu ya. Nah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan cuma Isra dan Mi'raj, Nabi itu diberi oleh Allah hiburan. Jalan-jalan, ya, Bapak Ibu. Dan ini tidak masuk akal. Harus diyakini dengan iman, bukan dengan ilmu pengetahuan, bukan. Kalau dengan ilmu pengetahuan, yes pasti itu, pasti masuk akal. Coba tanya dengan orang yang ahli di dalam antariksa ini ya. Perjalanan cahaya itu 1 detik 3000 mil. Perjalanan cahaya itu ya. Aku udah tertiap ya. Sedetik 3000 mil. Aku lagi bingung kemana itu. Saking cepatnya itu nah ya. Berapa kali kecepatan suara aku udah tahu ini. Dan ini terbukti Bapak Ibu.
bahwa Isra dan Mi'raj ini cikal bakal kemajuan teknologi yang akan datang. Dulu almarhum Allahyarham dulu dia punya TV hitam putih di rumah, hitam putih, pakai kotak ya. Udah. Kapan nak masakan? Tegak dulu dibesakan. Sudah kecil lagi, besar lagi. Dah baca nanti kalau siko TVRI itu lah. Kapan nak mati kan ceretai. Kapan mati hidup lagi ceretai. Suatu saat kita dah lagi main apa? Main remote. Ya, main remote. Sekarang kita main itulah. Dulu Bapak Ibu, aku di pesantren mengharapkan kiriman dari orang tua ini melalui vessel pos 7 hari 10 hari ya sampainya itu mungkin ditunggu yang itu ada dah namun kita itu sebulan kapan tak dipanggil aku nih balik lagi ke kamar belum punya kiriman ini besoknya lagi tunggu lagi sebulan lah belum lah berutang ini kiriman belum datang kita berutang lama 7-10 hari dengan adanya teknologi sekarang ini mana dengan ini hari ini ya melalui apa ini melalui bank yang lebih dengan lagi pakai apa e-banking selesai. Anak kita yang sekolah di Jawa, anak kita yang sekolah di luar negeri, yang anak kita kirimi melalui e-banking itulah kita melok dapat, kita nyimpan, dia juga nyimpan, dia punya kita punya, sudah langsung transfer. Kapan diterima di HP, lah masuk, belum sampai 2-5 menit, lah masuk kiriman itu. Ini membuktikan perjalanan Isra dan Mi'raj. Iya. Luar biasa dia. Kita sangat menyayangkan dia. Profesor Dr. B.J. Habibie mendahului, mati duluan. Dia punya cita-cita untuk perjalanan haji dari Indonesia ke Mekah itu 3 jam. Melalui apa ini? Melalui jet yang sangat besar dia. Nah sekarang ini kan 9 jam sampai 10 jam. Ini nak dibuatnya 3 jam. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau pergi haji zaman dulu, siapa yang pernah pergi haji zaman dulu? Waktu naik kapal dulu. Apa Haji Hatimi mengalami? Atau tua kita, nenek kita, yai kita? Nah, sampai berapa bulan itu? 3 bulan baru sampai ke Mekah sana. Setanjung Batu ini ngantar kalau yang berangkat cuma 2 laki bini. Nah, pecah-pecah nak berangkat ke wong mati. Tahu-tahu di perjalanan ada berita si fulan yang kita berangkat ke tadi mati. Tak sampai lagi ke Mekah sana. Nah, dia. Aku juga ngalami Bapak Ibu seluruh itu ngantar kami walaupun ini haji dia. Oh bukan main. Mir, nama rumah ini kan Fauzia. Wow, Mir mau panggil kami, doa-doa ke kami, teriak-teriak ke kami. Nah, yo, gitu. Sampai di sana, minta doa tadi lupa kan dong. Tak ganti yang teringat, cuma si kok yang teringat siapa? Atau si Anu itu waktu dia nak minta doa ke kan duit. Lemak rasa minta panggil ke minta doa ke duit tidak. Zaman almarhum Allahyarham bapak itu juga dia. Pokoknya asrama haji itu ngantar bapak dengan rumah ini luar biasa. Maksud kami keluarga, Lim, panggil ke kami Lim, teriak ke kami Lim. Au. Engkau kan niat Lim, kami ini Lim. Au. Sampai di sana nggak kati yang ingat bapak, kecuali yang itu dia serban kuning itu lah.
Rupanya kita ini duit inilah hijau dia, duit inilah dia. Kalau ceramah ada ini duit sekali pulang, maha baik nak datang lagi. Jarak maulid dengan Isra Mi'raj cuma 3 bulan. Nah dia kalau amplop sama maulid dengan Isra Mi'raj sekali lah. Nesan itu. Wa qumu bil laili wan nasunya. Bangun tengah malam. Niscaya kita akan merasakan sejuknya ibadah. Ya, sejuknya istighfar. Faqul istaghfiru rabbakum. Faqul istaghfiru rabbakum. Fa inni astaghfiru ilallahi ta'ala fi kulli yawmin mi'a marrah. Baca istighfar saat-saat kita menunggu masuknya waktu subuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi waktu malam sangat hebat, luar biasa ya, sangat hebat, luar biasa. Dan ini harus diyakini dengan iman. Kalau tidak diyakini dengan iman, tidak bakalan masuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, bahkan banyak para sahabat yang tadinya Islam jadi murtad, murtad jadi Islam karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wong yang beraku kali masuk Masjidil Aqsa itu tidak terhitung dengan dengan tiang-tiangnya itu. Apalagi Nabi yang cuma hanya 4 menit. Nah, ya. Muka ada orang yang nak menguji kalau memang engkau Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, coba dia tahu kami berapa tiang Masjidil Aqsa itu. Ini kan pertanyaan yang nak menyudutkan, namanya dia nak menguji namanya. Makanya Bapak Ibu yang untuk ilmu, kalau nak bertanya niat. Sebab bertanya dulu ada pertanyaan yang nak bertanya nak dapat ilmu, ada pertanyaan yang nak menyudutkan ustaz itu. Dan kami tahu belajar psikologi, belajar kejiwaan, ilmu kejiwaan. Setiap ustaz itu pasti dibekali dengan itu. Dan tidak kalau santri dapat. Kalau santri ada yang jurusannya ke pendidikan, ada yang jurusannya ke sosial masyarakat, ada yang jurusannya ke dakwah. Nah, yang dakwah ini dibekali dengan itu. Kalau di Masjid Agung itu kalau setiap Ramadan ini ya, pasti ada pertanyaan itu. Pasti pertanyaan tentang hukum Islam. Tanya Ustaz, mana hukumnya ini? Mana hukumnya merokok di siang Ramadan? Itu kan nak uji namanya. Mana lah hukumnya merokok di siang Ramadan? Nak uji kan itu namanya deh. Di sini. Kau balik mana? Ibu? Kalau dia nak uji apa nak tanya dia? Jadi dia. Nah, mungkin tadi itulah, ya Rasulullah, kalau memang kau Masjidil Aqsa, ya, berapa tiang Masjidil Aqsa itu? Tadi namanya nak uji, nak menyudutkan, ya. Cuman karena Allah itu melindungi Nabi, digambar. Nah, Masjidil Aqsa itu digambarkan di depan Nabi di PC, ya. Divisualisasi. Oh sekian. Rupanya yang tanya ini nggak pernah kesana. Nak uji Nabi.
yang diuji-uji kata Allah, aku yang punya rencana ini. Ya sudah, bukan lagi Islam. Wah hebat sihir Nabi ini. Ya, karena dia tidak mendapatkan petunjuk hidayah. Kalau kita yakin, ya Rasulullah, kalau naik buruk itu pakai helm tidak? Mau ke Nabi pakai helm tidak? Sampainya, ya Allah. Sampai logika. Adik-adik anak-anak dia yang punya motor besar, umpamanya dia perjalanan 140 atau 160, mengon kemana-mana lah, tidak pakai helm. Nah, bibir kamu main kemana-mana lah itu. Logikanya cuma itu kan. Kalau pakai helm kan tertutup. Ya, insya Allah yang kemana-mana. Nah, Nabi kita itu di diskredit cuma itu, di pojok cuma itu. Muhammad itu waktu naik buruk itu kan dekat pecah pesawat. Perjalanan 1 detik 3.000 mil. Nggak tahu itu punya mana ini dia. Nah, kira-kira Nabi Muhammad itu pakai helm gitu. Oh, itu Yahudi. Tanyaan Ali bin Abi Thalib ya. Waktu itu tanyaan Ali bin Abi Thalib, belakang dia membek pedang Zulbaqar telat tahu. Tahu bulunya. Tapi bisa pala dari badannya. Itu dia musuh kau ini. Itu namanya nak muyok tadi ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, harus kita imani bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan iman, ya, perjalanan iman yang langsung dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka untuk menerima perintah sholat yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu, ya. Nah, sholat ini yang harus kita gali, yang harus kita tertibkan dan lain sebagainya. Kalau kita ingin cari pemimpin, carilah pemimpin yang rajin sholat. Kalau kita ingin mencari pengurus masjid, carilah pengurus masjid yang rajin ke masjid. Nah, ya, kalau kita nak nyari bendahara masjid, carilah bendahara masjid yang tidak pelit. Jangan cari bendahara yang pelit, ya, yang sarung luar duit. Tidak hidup, masjid itu tidak makmur. Itu nak ngadepin ya, saudara salam. Kita nak ngadepin Islamir, ayo saudara, ya nggak boleh pentingnya itu tuh. Nah, nggak usah lagi dituju jadi bendahara yang itu. Nggak usah aja. Pokoknya jadi makmum baik yang itu. Duit uang lagi sayang, atau lagi duit dia deh. Apa itu ya? Dan wakil-wakil ini Bapak Ibu nyantol bahwa dia itu tidak sempurna sholatnya. Karena dia tidak langsung berhubungan dengan Allah. Cuma lakbannya baik, badannya baik, tapi hatinya tidak. Karena di dalam sholat itu kan membentuk pribadi, membentuk akhlak. Nah, dia akhlak menyempurnakan pribadi kita. Pribadi siapa? Yang kita tonton itu adalah pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia sudah sholat yang benar, insya Allah dia jadi wong yang tawadhu. Insya Allah dia jadi wong yang surah. Insya Allah dia menjadi orang yang ramah, dia wong yang baik, yang berakhlak berkarimah dan mudah bergaul dengan masyarakat. Itulah inti daripada pelaksanaan ibadah sholat ini. Oleh karena itu, himbauan kepada kita galau-galau ya, untuk dapat betul-betul mendirikan sholat ini dengan bagus, dengan baik ya. Awwalu ma yus'alul mar'u yawmal qiyamati fi 'amalihi as-shalah. Di alam barzakh sebagai selain keimanan itu ditanya tentang sholat. Di pada mahsyar juga ditanya tentang wa itu kubirat minus sholat itu. Kalau sholat kita sudah selesai dan bagus, lagi terima haji kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, majelis kita, insya Allah diterima baru. Tapi kalau sholat kita belum diterima, jangan diharapkan amal ibadah kita yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita galau-galau dapat mengambil hikmah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini yang sangat luas.
jadi pedoman dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah sampai berjumpa dalam perjumpaan yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan oleh panitia ini. Allah Ta'ala ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.